Shalom, kita berjumpa lagi dalam renungan harian di akhir usbu kita di saat ini. Kita bersyukur Tuhan telah sertai kita dalam seluruh tugas dan tanggung jawab di sepanjang usbu ini. Untuk itu kita bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena kami mengaku kami ada sampai saat ini karena berkat dan kemurahan-Mu. Dan kami rindu untuk terus disegarkan kebenaran firman-Mu, agar kami terus bertumbuh dalam berbagai pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi. Biarlah Roh Kudus-Mu menguasai kami, agar firman yang akan diperdengarkan, benar-benar suara Tuhan yang akan menguatkan kami, menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Firman Tuhan di akhir usbu ini terambil dari kitab Kejadian pasal 45 ayat 4 sampai ayatnya yang kelima. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan mula, Allah menyuruh aku mendahului kamu." Demikianlah pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seringkali kita harus berhadapan dengan berbagai pergumulan yang silih berganti datang dalam kehidupan kita. Belum selesai pergumulan yang satu, Tuhan sudah izinkan datang pergumulan yang lain. Tuhan mengizinkan kita untuk bersabar sekian lama untuk menanti jawaban dari doa-doa kita yang sepertinya belum kunjung terjawab. Tuhan mengizinkan kita melewati proses kehidupan yang tidak mudah, yang membuat kita ada di titik-titik terendah kehidupan kita, yang membuat kita terluka, yang membuat kita menangis. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk belajar dari Yusuf. Kita membingkai cerita hidup kita bersama dengan Tuhan. Kalau kita belajar dari kisah Yusuf yang cukup panjang dalam kitab Kejadian, seorang anak manja yang sangat dikasihi ayahnya. Kemudian karena iri hati saudara-saudaranya, ia kemudian dijual ke Mesir. Bayangkan seorang anak manja, kesayangan ayahnya yang hidup di rumah dengan jubah-jubah yang indah, kemudian dijual sebagai budak. Dia mengawali kehidupan yang sungguh berat tentunya bagi seorang pemuda. Dia menjadi budak orang lain. Dia mengalami bagaimana difitnah, dia dipenjara, dia dilupakan kebaikannya. Yang paling menyakitkan adalah ketika disakiti oleh orang-orang yang paling ia sayang tentunya. Yang menjualnya adalah saudara-saudara kandungnya sendiri. Tetapi ia menjalani proses itu justru dengan iman yang kuat, dengan tabah, dengan penerimaan yang sungguh. Ia tidak menjalani proses itu dengan protes sedikit pun. Ketika ia difitnah, ketika ia dipenjara, ketika ia dilupakan, ia menjalani semua proses itu bersama dengan Tuhan. Sehingga pada akhirnya, ketika kita membaca bagian firman Tuhan di hari ini, ketika ia diperkenankan Tuhan kembali berjumpa dengan saudara-saudara yang telah menjualnya, yang menjadi titik awal penderitaannya, ia justru tidak membenci mereka, ia tidak marah kepada mereka, tetapi justru ia memaknai bahwa proses yang ia jalani selama ini dengan Tuhan
sesungguhnya adalah bagian dari rencana Tuhan di dalam kehidupannya, tetapi juga untuk keluarganya dan untuk bangsanya. Ketika ia memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya dalam haru, ia mengingat peristiwa yang pahit itu. Dia memperkenalkan diri sebagai Yusuf yang mereka jual ke Mesir. Tetapi ia mengingat peristiwa yang pahit itu bukan dengan kegeraman, bukan dengan kemarahan, bukan dengan luka hati, tetapi justru dimaknai sebagai bagian dari rencana Allah yang besar dalam kehidupannya dan bagi keluarganya. Kalau kita baca kembali ayat 5, Yusuf menyampaikan, "Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanmu lah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Ia memaknai cerita hidupnya bersama dengan Tuhan. Proses yang berat itu mengantarkannya untuk menerima berkat Tuhan. Bukan untuk menjadi sombong, bukan untuk menjadi pongah, bukan untuk membalas dendam, tetapi justru untuk memelihara kehidupan keluarga yang dulu menyakitinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, seringkali Tuhan izinkan kita bergumul dengan hati yang terluka, dengan hati yang sedih, dengan berbagai cerita hidup. Kalau dari pandangan kita manusia adalah cerita yang memilukan, cerita yang buruk, cerita yang membuat kita bersedih dan terluka. Tetapi mari kita belajar dari Yusuf untuk melihat kisah hidup kita, proses hidup kita sebagai bagian dari rencana Allah. Mungkin saat ini kita belum paham kenapa Tuhan izinkan pergumulan ini terjadi dalam kehidupan saya. Tetapi seperti Yusuf yang mau berproses bertahun-tahun sejak dia pemuda yang dijual oleh saudara-saudaranya menjadi penguasa di Mesir, biarlah suatu saat kita akan memaknai cerita hidup kita bersama dengan Tuhan, bahwa Tuhan mengizinkan semua peristiwa buruk terjadi dalam kehidupan kita bukan untuk menjatuhkan kita, tetapi justru untuk membuat kita bertumbuh di dalam iman, sehingga cerita hidup kita akan menjadi cerita iman yang memberkati orang lain. Bahkan kehidupan kita akan menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan, termasuk orang-orang yang mungkin dulu pernah menjahati kita. Dan biarlah kita terus berproses bersama dengan Tuhan. Dalam setiap pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi, yakin dan percayalah Tuhan ada bersamamu. Tuhan ada dalam setiap cerita hidupmu. Tuhan tidak akan mungkin membuat cerita hidupmu berakhir muram, berakhir sedih. Di dalam tangan Tuhan, dalam rencana dan rancangannya, akhir cerita imanmu akan menjadi cerita berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Ampunilah kami Tuhan. Ketika menjalani kehidupan ini kami sering kali bersungut, kami sering kali tidak bersyukur untuk apa yang telah Tuhan buat. Di hari ini Tuhan tolong kami untuk kembali memaknai setiap proses dan cerita kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Walaupun sekarang mungkin banyak hal yang belum kami mengerti, tetapi biarlah dengan iman kami mengamini bahwa Tuhan ada dalam proses hidup kami, sedang merancang dan merangkai cerita indah, sehingga kehidupan kami akan menjadi cerita berkat bagi orang lain. Bahkan hidup kami akan menjadi saluran berkat dan kesaksian bagi orang lain. Di akhir usbu ini Tuhan, kami tunduk di bawah kemahakuasaan Tuhan, berserah penuh dengan seluruh kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan punya rencana besar dalam kehidupan kami. Untuk itu biarlah kami belajar seperti Yusuf yang mau tabah dan ikhlas menjalani setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi,
agar pada waktunya kami akan menikmati berkat Tuhan dan kami akan menjadi berkat dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, dan kami yakin dan percaya hidup kami bersama orang-orang yang kami kasihi, bahkan seluruh umat Tuhan di seluruh dunia, terus dijaga, dipelihara, dan diberkati Tuhan. Amin. Demikianlah renungan harian di akhir usbu hari ini. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Shalom.